Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam pengikut atau pendengar setia dialektika. Dan malam ini kita mencoba menjelaskan sebenarnya satu tema baru lagi tentang bahasan masalah ketidakadilan, analisis kritis terhadap sistem hukum modern. Ini judul yang sudah saya terjemahkan dalam bahasa Inggris, Challenging Injustice, A Critical Analysis of Modern Legal System. Teman-teman sekalian, ini adalah tulisan atau karya dari James Smith yang membahas kritik terhadap sistem hukum modern, dan Smith ini menyoroti permasalahan ketidakadilan sebenarnya yang terjadi dalam sistem hukum saat ini, baik dalam teks kebijakan hukum maupun dalam penerapannya. Jadi dalam pandangan Smith sebenarnya ada yang harus diperbarui tentang hukum yang menurut dia sering sekali memungkinkan timbulnya ketidakadilan di dalam juga misalnya prakteknya. Jadi selalu kan ada keterkaitan antara teknis hukum, aturan hukum, dengan prakteknya, teman-teman sekalian. Jadi Smith mengusulkan sebenarnya ya supaya banyak aspek dari sistem hukum yang saat ini untuk dikritisi dan diperiksa kembali. Mungkin saja ya masih ada atau mungkin balah banyak beberapa hal yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi perkembangan yang sudah berkembang secara cepat, dan oleh karena itu misalnya dia menganjurkan supaya ahli hukum mencoba untuk bisa melakukan analisis kritis terhadap sistem hukum itu. Teman-teman sekalian, Smith menyoroti potensi bias. Yang biasnya itu adalah bisa bias rasial, bias ekonomis, atau gender dalam pengambilan keputusan hukum. Smith juga membahas ketimpangan akses dalam sistem hukum, di mana orang-orang dengan sumber daya yang memiliki keunggulan, baik misalnya dalam ekonomi, akan lebih mudah menghadapi proses hukum. Oleh karena itu misalnya sering sekali kita dengar misalnya kalau ada di Indonesia ini, misalnya ada yang memiliki uang, kemudian juga posisi yang tinggi, maka akan berbeda sekali dengan masyarakat bawah, dan ini sering dikemukakan dalam istilah hukum itu tajam ke bawah sementara tumpul ke atas. Permasalahan ini sebenarnya termasuk yang dicoba dikritiki oleh Smith, dan Smith mendorong supaya kita mencoba untuk mempertanyakan dan mengkritisi fondasi hukum yang ada, serta untuk berpikir tentang bagaimana sistem hukum itu dapat diperbarui agar lebih adil dan inklusif bagi semua anggota masyarakat. Teman-teman sekalian, hukum memang bukan hanya misalnya dalam praktek, tetapi juga misalnya dari peraturan, aturan hukum yang ada, harus menunjukkan kesetaraan di dalam hukum untuk semua orang, semua masyarakat. Dan ini sebenarnya yang coba dikemukakan oleh Smith, dan sepertinya apa yang dikemukakan Smith ini seperti sebenarnya sering juga terjadi atau mungkin terdapat dalam sistem hukum kita. Melalui analisis kritis ini, Smith memandang bahwa para pembaca untuk memikirkan ulang peran dan tujuan dari sistem hukum dalam wujud atau mewujudkan keadilan. Teman-teman sosial, keadilan sosial itu adalah sebenarnya salah satu tujuan utama di dalam penegakan hukum, dan oleh karena itu sebenarnya James Smith selanjutnya melakukan beberapa kritik yang dia kemukakan tentang permasalahan hukum itu. Yang pertama, dia mengatakan, menyampaikan kritik terhadap ketidakadilan itu yang terjadi dalam sistem hukum kita saat ini, atau mungkin juga memang tentu dia sendiri mengungkapkan ini dalam sistem hukumnya yang ada di negaranya. Dan beberapa kritik yang mungkin dijelaskan oleh Smith yang meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah ketimpangan akses. Yang dimaksud dengan ketimpangan akses oleh Smith adalah bagaimana sistem hukum cenderung memberikan akses yang tidak merata kepada semua orang, tidak merata untuk semua individu dalam masyarakat, dan orang-orang dengan sumber daya ekonomi yang lebih besar, yang lebih makmur, mungkin lebih mampu untuk mendapatkan representasi hukum yang baik, lebih mampu untuk mencari, atau sering sekali misalnya tidak memiliki akses yang sama, apalagi hukum itu juga memerlukan biaya, apalagi misalnya biaya untuk misalnya advokat atau pengacara. Teman-teman sekalian, jadi misalnya yang dikemukakan pertama itu adalah kritiknya bagaimana misalnya tentang ketimpangan akses, maka bagian yang kedua dia mengemukakan tentang bias dan diskriminasi yang mungkin terdapat di dalam peraturan, dan juga misalnya bias dan diskriminasi
dalam praktek-praktek hukum itu atau dalam pelaksanaan hukum. Teman-teman sekalian, Smith mungkin mengkritik sistem ini karena rentan terhadap, dia menganggap ada kerentanan terhadap diskriminasi itu. Ada kemungkinan bahwa keputusan hakim atau hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum, misalnya seperti ya faktor ras, faktor gender, perbedaan antara laki-laki dan perempuan, status sosial, status ekonomi, dan semua itu bisa saja menjadi dasar bagi prinsip-prinsip keadilan, ketidakadilan di dalam hukum. Dan yang ketiga dikemukakan ya, dia melakukan kritik, kemungkinan misalnya harus kita kritisi dan kita analisis secara ketat tentang kekuatan struktural. Yang dimaksud dengan kekuatan struktural oleh Smith, ini bagaimana misalnya sistem hukum itu sering sekali memperkuat kekuasaan struktur yang ada, yang pada gilirannya sebenarnya dapat menghasilkan ketidakadilan. Teman-teman sekalian, saya pikir di dalam sistem hukum kita ini memang terjadi. Bagaimana misalnya satu peraturan bisa diubah untuk kepentingan misalnya kelompok atau keluarga atau apa tertentu, dan itu sebenarnya sesuatu hal yang benar-benar melanggar keadilan dan ketidaksetaraan pada hukum. Oleh karena itu sebenarnya tidak aneh ketika misalnya Smith menganjurkan supaya ahli-ahli hukum terutama sekali, dan juga misalnya para universitas yang memberikan pengajaran pada calon-calon hukum, ahli hukum itu, memahami benar bahwa ada kemungkinan kekuatan struktural itu sebenarnya mencoba untuk mempertahankan kekuasaan, dan kemudian juga itu justru menimbulkan ketidakadilan, terutama sekali misalnya pada masyarakat yang ada di bawah atau masyarakat umum. Yang keempat, sebenarnya dia melakukan kritik terhadap kurangnya responsif, kurangnya pertanggungjawaban terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi hukum mestinya juga, kalau misalnya tadi kita katakan, hukum harus mengusahakan terciptanya keadilan, kesetaraan pada masyarakat, maka Smith juga melakukan kritik terhadap sistem hukum karena dianggap sering sekali kurang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Teman-teman sekalian, di dalam sistem hukum kita, dan semua kita lihat misalnya hampir setiap saat itu, selalu ada terjadi upaya dari masyarakat misalnya seperti perburuan. Bagaimana misalnya mereka menuntut supaya Omnibus Law itu dilakukan ya perubahan atau tidak dijadikan sebagai faktor hukum. Tapi itu sebenarnya dalam situasi bertahun-tahun itu tidak mendapat tanggapan sama sekali. Jadi sepertinya sebenarnya hukum itu benar-benar tidak responsif terhadap tuntutan masyarakat. Dan tuntutan masyarakat itu sebenarnya wajar karena itu mereka merasakan adanya ketidakadilan yang terumuskan misalnya di dalam hukum, apalagi misalnya nanti di dalam prakteknya. Teman-teman sekalian, jadi ada 4 hal yang sudah kita kumpulkan di sini tentang apa yang dikritisi oleh Smith, dan kemungkinan sebenarnya saya pikir dan saya coba untuk memahami apa yang dikemukakan Smith ini sepertinya juga memang perlu juga kita menjadi bahan pikiran di masyarakat dan ahli hukum terutama sekali tentang apa yang dikemukakan oleh Smith ini. Mudah-mudahan dengan mencoba untuk mengikuti apa yang dikemukakan Smith itu sebenarnya bisa melakukan perbaikan terhadap sistem hukum dan pelaksanaan hukum di lingkungan masyarakat kita, sehingga akhirnya tujuan hukum itu terciptanya keadilan dan kepastian hukum. Ya bukan berarti kepastian hukum hanya dengan kepastian misalnya aturan yang sudah ada, tapi misalnya bagaimana supaya hukum itu benar-benar dirasakan oleh semua masyarakat sebagai bahan atau aturan yang melindungi hak azazi, kebebasan berpikir, dan juga misalnya kesetaraan di antara semua masyarakat yang ada. Teman-teman sekalian, jadi dengan demikian sebenarnya kita melihat ada hal yang sangat penting yang dikemukakan oleh Smith. Bagaimana misalnya kita juga harus atau sebaik mungkin melakukan misalnya reformasi terhadap hukum ini. Begitu sekarang perkembangan yang sangat luar biasa dengan munculnya teknologi informasi yang mengubah cara berpikir kita, mengubah cara berpikir masyarakat, dan dengan demikian semestinya juga misalnya kita mencoba untuk bisa menyesuaikan peraturan hukum yang ada sesuai dengan perkembangan zaman itu. Teman-teman sekalian, jadi kita tadi sudah menjelaskan beberapa kritik yang dikemukakan oleh Smith, dan kemudian pada bagian berikutnya sebenarnya perlu sekali kita juga jelaskan tentang penyebab ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Ketidakadilan yang disebabkan oleh sistem hukum yang menimbulkan ketidakadilan itu di tengah masyarakat.